Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lestari Armanda dengan NPM 192151085. Dalam video kali ini saya akan memberikan contoh soal HOTS yang terdapat pada makalah Hakikat Pembelajaran Matematika berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill pada abad ke-21. Matkul ini ada pada mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Di sini ada pendahuluan, yaitu abad 21 ditandai dengan berkembangnya informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi yang merambah dalam segala aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Nah, hal ini tentu saja berdampak pada pendidikan yang diterapkan, termasuk di dalamnya itu bagaimana metode pembelajarannya, sehingga dapat mengadaptasi dan memenuhi semua tuntutan abad ke-21. Oleh karena itu, model pembelajaran abad ke-21 diarahkan untuk mendorong peserta didik agar mampu mencari tahu dari berbagai sumber observasi. Nah, di sini maksudnya itu bukan hanya tahu dari satu sumber saja ya. Kedua itu adalah merumuskan masalah, contohnya bertanya agar mendapat informasi, dan bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Nah, yang ketiga itu ada berpikir analitis atau mengambil keputusan. Nah, bukan berpikir mekanistis yang dipakai untuk berpikir secara rutin ya. Nah, yang keempat yaitu pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah, ujar Kemendikbud 2017. Nah, terkait hal di atas, maka pola pikir kritis dan kreatif itu sangat penting. Nah, dan itu dapat dikembangkan pada peserta didik dalam pembelajaran di abad 21 ini, di mana informasi dan teknologi tinggi atau high-tech diimplementasikan di berbagai sektor kehidupan manusia. Nah, mengingat hal ini, tentu saja seseorang harus dapat merespon berbagai perubahan dengan cepat dan efektif. Nah, oleh karena itu, keterampilan yang diperlukan itu intelektual itu yang fleksibel, atau kemampuan menganalisis informasi dan mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya ada High Order Thinking Skills, yang mana itu merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat atau recall. Nah, menyatakan kembali atau reset, atau juga merujuk tanpa melakukan pengolahan, recite. Nah, HOTS pada konteks assessment ini mengukur kemampuan yang ke-1, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Dan yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, yaitu mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Dan yang keempat, ada menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Dan yang keenam itu ada meskipun demikian, yang jadi soal berbasis high order thinking skill ini tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal recall atau mengingat, ujar Kemendikbud 2016. Nah, menurut Stiggins pada tahun 1994 menyatakan dimensi proses berpikir dalam taksonomi Bloom sebagaimana yang telah disempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001. HOTS juga pada umumnya mengukur kemampuan pada ranah menganalisis atau analyzing yang kita sebut C4, serta evaluating atau C5, dan mengkreasi atau creating yaitu C6. Nah, ini adalah salah satu contoh soal HOTS yang diberikan kepada peserta didik serta penilaian skor yang kita berikan. Nah, untuk soal pertama ini ada pada materi trigonometri. Nah, di sini ada titik P, Q, R,
serta ada garis dari S ke S atau dari R ke S, sorry. Nah, dari gambar di atas ini ditunjukkan bahwa atau tunjukkan bahwa H itu P per sin P sama dengan Q per sin Q. Yang B-nya jika P sama dengan 8 cm dan Q sama dengan 4 cm dan sudut Q-nya itu 30 derajat, tentukan sudut P. Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan memberi poin sebanyak 50 poin. Nah, untuk poin 5 pertama itu, bila siswa dapat memaparkan apa yang ada di gambar. Maksud di sini itu mendeskripsikan gambar ke dalam bentuk tulisan atau uraian, ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Dalam segitiga PSR, bisa dilihat PSR, maka itu sin P sama dengan RS per PR. Ya, sin P-nya itu RS per PR, sehingga RS-nya itu sama dengan PR sin P. Nah, jika siswa sudah bisa mendeskripsikan seperti itu, maka akan diberi skor nilai 5. Nah, selanjutnya kita cari lagi sin Q-nya. Nah, dalam segitiga QSR, untuk sin Q itu RS per QR. Maka sehingga RS itu sama dengan QR sin Q. Jika siswa sudah dapat mendeskripsikan seperti itu, maka kita akan tambahkan 5 poin. Jadi, siswa mendapat 10 poin. Nah, dari langkah 1 dan langkah 2 tadi, maka akan diperoleh PR sin P sama dengan QR sin Q. Karena kita akan mencari atau menunjukkan bahwa P per sin P sama dengan Q per sin Q. Nah, jika siswa sudah dapat menyatakan PR sin P sama dengan QR sin Q, maka kita akan beri skor lagi 5. Selanjutnya, PR per sin Q sama dengan QR per sin P. Di sini PR itu sama dengan Q ya, teman-teman. Garis Q. Garis PR itu kita beri judul itu Q, dan garis RQ itu atau QR itu kita beri judul P. Jadi, Q per sin Q sama dengan P per sin P. Nah, maka setelah itu, jika siswa sudah bisa menunjukkan bahwa P per sin P sama dengan Q per sin Q, maka kita akan memberikan nilai lagi 5 poin. Nah, total untuk nilai A ini semuanya ada 25 poin. Apabila siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Sekarang lanjut ke soal B. Jika diketahui P sama dengan 8 cm, Q sama dengan 4 cm, dan sudut Q-nya itu 30 derajat, yang ditanyakannya itu sudut P. Maka sudut P-nya adalah, nah, jika siswa bisa mendeskripsikan dalam bentuk uraian, maka kita akan memberi skor 5. Contohnya itu P per sin P sama dengan Q per sin Q. Nah, karena P-nya itu sudah diketahui 8 cm, Q-nya 4 cm, serta sin Q-nya itu 30 derajat, maka kita akan mengetahui nanti hasilnya. Nah, sebelum ke hasil, setelah memasukkan variabel ke dalam P, Q, dan sin Q itu, jika siswa dapat memasukkannya dengan baik atau dan benar, maka kita akan beri poin 5. Jadi sin P itu sama dengan 4 per 8 kali sin Q. Sin Q-nya itu tadi 30 derajat ya, jadi sin P sama dengan 4 per 8 sin 30 derajat. Nah, siswa akan diberi nilai 5.
untuk hasilnya sin P sama dengan sin P-nya itu berarti sin 240 itu, atau kita anggap sin P berarti sama dengan 1. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita akan memberi skor lagi 5, dan dapat diketahui bahwa sin 1 itu adalah 90 derajat, maka sudut P-nya itu adalah 90 derajat. Nah, jadi sudut P itu adalah 90 derajat. Nah, dari sini kita bisa memberi skor 5. Maka untuk yang B itu poinnya jika benar semua 25, dan poin A itu jika benar semua juga 25. Nah, kebetulan dalam makalahnya itu terdapat 2 soal. Jadi, satu soal itu 50 poin. Nah, di sini sudah terjawab, jika benar semua terjawab semua, maka poinnya itu adalah 50 poin. Nah, mungkin hanya satu soal saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.